Kita semua pasti pernah ngalamin kan, dapat kuesioner yang panjangnya minta ampun, pertanyaannya bikin pusing. Padahal ya, kuesioner itu alat yang ampuh banget buat ngumpulin data. Nah, di sini kita akan bedah rahasianya. Gimana caranya bikin kuesioner yang efektif, yang bikin orang malah seneng jawabnya. Pernah nggak sih Anda lagi ngisi survei terus mikir, kok pilihan jawabannya nggak ada yang pas ya? Atau, ini pertanyaannya maksudnya apa sih? Tenang, Anda nggak sendirian. Entah itu pertanyaannya yang muter-muter atau surveinya yang berasa nggak ada ujungnya, kita semua pernah merasakan frustrasinya. Dan ternyata, bukan salah Anda kok. Ini murni soal desain. Kuesioner yang bagus itu bukan lahir dari kebetulan, tapi dari sebuah rancangan yang dipikirkan matang-matang. Dan itulah yang akan kita dalami sekarang. Oke, ini dia gambaran besar kita. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita coba pakai kacamata responden, pelajari prinsip-prinsip pentingnya, susun cetak birunya, dan diakhiri dengan cara bertanya yang paling tepat. Siap? Yuk mulai. Coba deh, bayangin kuesioner itu kayak lensa buat kita ngelihat suatu situasi. Tujuannya kan biar kita dapat gambaran yang jernih, yang akurat. Tapi, kalau pertanyaannya jelek, entah itu membingungkan atau berat sebelah, lensanya jadi buram. Hasilnya, gambaran yang kita dapat jadi keliru. Intinya tuh simpel banget. Cuma ada 3 syarat utama, si penanya gampang nanyanya, responden gampang jawabnya, dan nanti datanya gampang diolah. Kalau salah satu aja dari 3 ini gagal, ya udah, bisa jadi seluruh usaha kita sia-sia. Kedengarannya gampang ya, tapi prakteknya, nah itu cerita lain. Ini nih, perubahan pola pikir yang paling krusial. Kita harus berhenti mikir kayak seorang peneliti atau pembuat survei. Mulailah berpikir sebagai orang yang akan menjawabnya. Kuncinya cuma satu, empati. Oke, slide ini mungkin kelihatannya agak akademis ya, tapi poin utamanya simpel kok. Penelitian ini menunjukkan bahwa kalau responden gagal jawab, itu bukan karena mereka malas. Ada alasan-alasan psikologis yang jelas di baliknya, dan untungnya penelitian sudah memetakan itu buat kita. Jadi, ini dia 4 biang keroknya. 1, pertanyaannya nggak jelas. 2, respondennya emang nggak tahu jawabannya. 3, topiknya terlalu pribadi, jadi mereka nggak nyaman. Atau 4, mereka diminta mengingat sesuatu yang udah lama banget kejadiannya. Kuesioner yang jago harus bisa mengatasi 4 rintangan ini. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Anggap aja ini kayak kotak peralatan yang bisa Anda pakai buat bikin pertanyaan yang jernih, netral, dan pastinya gampang dijawab. Nah, ini salah satu kesalahan paling umum, pertanyaan yang menggiring. Lihat deh contoh yang buruk. Kalimat, tidakkah Anda setuju, itu seolah-olah maksa kita buat jawab iya, setuju. Bandingkan sama versi yang baik, jauh lebih netral kan? Ini ngasih ruang buat responden jawab sejujur-jujurnya. Selain itu, ada beberapa trik lain. Pertama, jangan pakai negasi ganda. Misalnya nanya, apakah Anda tidak setuju jika program ini tidak dilanjutkan? Pusing kan? Kedua, bantu ingatan responden. Kasih batasan waktu, kayak dalam 3 bulan terakhir. Ketiga, bikin gampang. Pakai skala angka atau pilihan gambar. Terakhir, pakai pertanyaan penyaring biar relevan. Jadi, bikin kuesioner itu ada prosesnya, bukan cuma asal tulis pertanyaan. Biar gampang diingat, kita bisa bagi prosesnya jadi 3 fase utama. Perencanaan, pembuatan, dan yang sering dilupakan tapi paling penting, pengujian. Sebelum Anda ngetik satu kata pun, Anda harus super jelas soal 2 hal. Tujuan akhirnya apa, dan Anda mau ngomong sama siapa. Apakah mereka punya informasi yang Anda cari? Apa mereka bakal ngerti pertanyaan Anda? Perencanaan ini fondasinya. Kalau fondasinya goyah, bangunannya juga bakal goyah. Di fase inilah kita mulai merancang percakapannya. Pikirkan alurnya kayak cerita. Dari yang paling gampang dan umum, baru masuk ke yang lebih spesifik. Terapkan semua prinsip tadi dan pastikan tampilannya enak dilihat, bersih, dan nggak bikin orang pusing. Nah, di fase pembuatan ini, kita punya banyak alat bantu berupa jenis-jenis pertanyaan. Setiap alat punya kegunaan spesifik. Yuk kita lihat 3 yang paling sering dipakai. Pertama, pilihan ganda. Ini yang paling klasik, sempurna banget kalau pilihan jawabannya udah jelas dan terbatas. Ini juga bikin proses analisis datanya nanti jadi jauh lebih gampang. Selanjutnya, pertanyaan peringkat. Ini berguna banget buat ngerti apa sih yang jadi prioritas responden. Dengan meminta mereka mengurutkan, kita jadi tahu mana yang paling penting buat mereka, bukan cuma sekedar suka atau tidak suka. Dan terakhir, yang paling simpel, ya atau tidak. Cocok buat jawaban yang cepat dan tegas. Ini juga alat yang hebat buat menyaring responden. Misalnya, kalau mereka jawab tidak, kita bisa langsung arahkan mereka ke akhir survei, jadi nggak buang-buang waktu.
Oke, ini fase yang sering banget dilewatin, padahal bisa dibilang ini yang paling krusial. Pengujian. Beneran deh, kita nggak akan pernah tahu kalau pertanyaan kita itu aneh atau membingungkan sampai kita coba langsung ke beberapa orang. Jadi, uji coba, minta masukan jujur, lalu perbaiki. Jangan takut buat ngulang proses ini. Jadi, apa inti dari semua ini? Mari kita tarik benang merahnya. Pada akhirnya ini bukan cuma soal mengumpulkan data, tapi tentang bagaimana cara kita bertanya kepada orang lain. Dan inilah ide utamanya. Anggap kuesioner itu sebagai sebuah percakapan yang sudah Anda rancang dengan sangat baik, bukan sebuah interogasi. Hormati waktu mereka, hargai kecerdasan mereka, dan buat mereka nyaman untuk berbagi informasi dengan jujur. Dalam penelitian aslinya, proses ini dijabarkan dalam 14 langkah detail. Wow, banyak ya. Tapi, angka ini bukan buat nakut-nakutin, tapi untuk menunjukkan bahwa bikin kuesioner yang berkualitas itu memang butuh proses dan perhatian yang serius, bukan pekerjaan semalam jadi. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ujung-ujungnya, kita melakukan ini semua untuk bisa melihat sebuah situasi dengan lebih jernih. Dan kuesioner yang dirancang dengan baik adalah satu-satunya alat yang bisa memberikan kejernihan itu. Nah, sebelum kita selesai, coba deh renungkan sebentar, apa pertanyaan terbaik atau mungkin terburuk yang pernah Anda dapatkan dalam sebuah survei dengan